Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Pentakosta yang kedua memperingati turunnya Roh Kudus 24 Mei 2021. Terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan epistel atau pembacaan dari kitab Joel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Dalam bahasa Batak, Joel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Diikat oleh topik atau tema pembaharuan oleh roh. Dalam bahasa Batak dituliskan, Dipai baru marhite todi porbadia. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan khotbah kita ayat 1 sampai dengan ayat 8 adalah hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, demikian nats khotbah yang diperuntukkan di minggu pesta peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta kedua tanggal 24 Mei 2021. Saudara, kota Roma merupakan suatu kota terkenal saat itu, bahkan sampai hingga dengan sekarang. Di Roma bertempat kekaisaran Imperium Romanum yang rajanya Kaisar Agustus. Saat itu semua negeri-negeri di sekitar Laut Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah, Timur Tengah, hingga Afrika Utara tunduk kepada kerajaan Roma ini. Sebagai ibu kota dunia, di Roma ditemukan pusat kebudayaan, pusat peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, bangunan raksasa, masih ada peninggalannya dari zaman lama hingga sekarang. Roma menjadi pusat keramaian, kesemarakan, dan berbagai-bagai perubahan pembaharuan hidup. Di sanalah pusat penyembahan roh-roh, berhala-berhala agama kafir. Roma itu adalah pusat segala permainan, baik yang buruk maupun permainan yang baik.
Di sana ditemukan pusat-pusat baik percabulan, perjudian, dan segala bentuk kenikmatan, kesenangan dagingiah yang pasti memikat, menarik semua orang untuk menikmatinya. Itu sebabnya kenapa begitu seriusnya Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Karena begitu banyaknya ancaman, mara bahaya dari kota tempat tinggal ini bagi hidup kerohanian, keimanan jemaat Kristen yang berdiam di kota besar Roma ini. Surat ini dituliskan agar semua orang Kristen di kota Roma bisa menjaga dirinya, menjaga iman kerohanian mereka, dan tidak mau terpikat dengan berbagai-bagai pengaruh buruk terhadap iman, kepercayaan, dan kerohanian jemaat yang ada di kota Roma. Pada Roma pasal 8 ini, begitu jelas diperhadapmukakan Paulus dua macam pola hidup manusia yang saling kontras, saling bertentangan satu dengan yang lain, yakni hidup yang mengikuti daging dan hidup yang mengikuti roh. Apa maksud kedua pola hidup ini? Pertama, kalau disebut orang yang mengikuti menuruti daging, mereka itu mengikuti semua selera-selera, kenikmatan daging, tubuh, keinginan manusiawi. Mereka diikat, dikuasai oleh keinginan tubuh manusia. Apapun dilakukannya, ditempuhnya, asal selera dagingnya itu semuanya bisa terpenuhi. Jadi mereka ini Bapak Ibu sudah terikat dengan sifat-sifat duniawi, pola duniawi yang muncul dari suara-suara iblis, setan, roh-roh jahat. Di dalam diri mereka tidak ada lagi pengendalian diri terhadap selera dagingiah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengikuti atau menuruti roh. Apa itu? Mereka yang masih mau mengikuti suara-suara Allah, suara Roh Kudus di dalam diri, dalam hidup mereka. Mereka masih berorientasi kepada pimpinan Roh Tuhan dalam segala hidup mereka. Mereka masih mau bersandar kepada nasihat, pimpinan, dan arahan Tuhan dalam seluk-beluk perilaku hidupnya. Mereka masih mau ditegur, diinsafkan oleh Tuhan lewat suara Roh Kudus. Mereka masih mau mempertahankan kesucian diri dan menjauhkan segala keinginan dagingnya. Paulus juga mengungkapkan bahwa kedua pola hidup itu masing-masing menampakkan buah-buahnya di dalam diri orang yang bersangkutan. Apa buahnya? Di dalam diri orang yang mengikuti daging misalnya, itu akan nampak karakter-karakter duniawi, karakter-karakter dagingiah, sebagaimana disebutkan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21. Di sana Paulus menyebutkan ada 15 ciri-ciri khas perbuatan daging: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ada roh pemecah, roh kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mereka itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bukan milik Kristus, bukan. Mereka tidak tunduk kepada Kristus, bahkan hidup mereka akan berujung kepada kematian disebutkan di sini. Saudara, sebaliknya, di dalam diri orang yang mengikuti, yang menuruti Roh Kudus itu, akan nampak buah-buah yang indah sekali. Apa buah yang indah dari Roh Kudus di dalam diri orang percaya? Pertama sekali, kepada mereka tidak akan mengenal lagi hukuman. Itu yang penting. Di dalam diri mereka akan lahir damai sejahtera, sukacita, meski akan menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Mereka itu akan menjadi anak-anak Tuhan. Sebagaimana disebut oleh Paulus dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Aina sanatino gihon ni toding debata, akaido anak ni debata. Maka mereka mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Itulah buah daripada orang yang mengikuti Roh Kudus. Saudara, kita sudah mengenal kedua jenis pola hidup manusia yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ini.
Sekali lagi, yakni hidup menuruti daging dan hidup yang menuruti roh. Sekarang mari kita dalami apa pengajaran yang dapat kita tarik dari khotbah ini. Mari kita lihat beberapa hal, Bapak Ibu. Yakni, pertama sekali, tentu saja mari kita jauhkan, hindarkan hidup yang menuruti daging. Jauhkan ini. Saudara, jika dunia ini semakin lama, semakin maju dan modern, sebagaimana kita alami saksikan sekarang ini di zaman digital ini, tentu saja itu adalah salah satu dari berbagai-bagai berkat Tuhan buat manusia di bumi ini, buat kita. Jangan terlalu cepat dulu kita memandang semua perkembangan zaman dan modernisasi itu terlalu negatif. Tuhanlah yang mengizinkan semua jenis modernisasi dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, alat-alat komunikasi manusia itu bisa semakin berkembang hingga seperti yang kita alami, kita saksikan sekarang. Semua hasil-hasil modernisasi itu harus kita syukuri kepada Tuhan. Karena dengan kemajuan-kemajuan sains dan teknologi di semua bidang itu, termasuk di bidang multimedia yang banyak memberi kita berkat-berkat, berbagai-bagai berkat. Kemudahan-kemudahan yang bisa menolong kita menambah pengetahuan praktis dalam hidup sehari-hari kita, Bapak Ibu. Tetapi harus kita sadari juga bahwa modernisasi itu juga akan menghadirkan berbagai-bagai mara bahaya. Kerusakan mental, spiritual, keagamaan, dan kepercayaan penganut agama di seluruh muka bumi ini kalau dia lemah dalam hal iman. Kalau dia lemah dalam hal iman. Bertambahnya kenikmatan duniawi yang disuguhkan oleh hasil ilmu pengetahuan dalam wujud IT, Information and Technology, membuat banyak anak-anak muda dan bahkan orang dewasa jatuh pada penyalahgunaan fungsi HP, fungsi laptop, gadget menjadi alat pemuas hawa nafsu. Bisa juga membuat kemudian mempraktekkannya dengan cara yang tidak benar, seperti mau melakukan pemerkosaan, mau menjual diri, menjual orang lain, dan sebagainya, perbuatan-perbuatan cabul. Nah, disinilah kita diingatkan oleh firman Tuhan ini agar semakin jeli, hati-hati kita menggunakan hasil-hasil teknologi agar betul-betul berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat buat kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Disinilah kita semakin disadarkan bahwa kehadiran semua hasil ilmu pengetahuan itu adalah suatu hal yang wajar, tetapi bukan tanpa masalah. Bukan tanpa masalah. Sejarah membuktikan bahwa kejatuhan Imperium Romanum yang sempat menjadi negara adikuasa dunia sejak 300 tahun sebelum Masehi hingga 300 tahun sesudah Masehi, 600 tahun Bapak Ibu. Bukan karena mereka kalah perang, tetapi hancur karena justru masyarakatnya jatuh kepada perbudakan hawa nafsu, kenikmatan duniawi, serta berbagai-bagai percabulan. Demikian juga kebanyakan orang-orang kaya di dunia ini. Mereka banyak yang jatuh miskin, banyak yang failit, banyak yang hancur dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, karena diperbudak, diperhamba, dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Demi untuk kenikmatan duniawi, orang bisa kehabisan uangnya dan usahanya tumpur karena kalah di meja perjudian misalnya. Demi untuk kenikmatan duniawi, orang mau menghisap ganja, morfin, sabu-sabu, dan berbagai-bagai obat terlarang lainnya. Meski untuk mendapatkannya harus mau menerima risiko yang sangat-sangat fatal. Betapa banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga karena masing-masing suami dan istri itu sudah terpengaruh mengikuti kehidupan free sex, kenikmatan seks bebas di luar sana yang mengakibatkan anak-anak terlantar, rusak. Saudara, khotbah ini memberi pengajaran bagi kita semua pendengar khotbah ini, agar kita jangan mau terpengaruh sedikit pun untuk mengikuti daging, mengikuti selera duniawi, pola nikmat duniawi itu.
Ingat nasihat dan bimbingan Raja Sulaiman pada kitab Amsal pasal 25 ayat 28 yang mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam bahasa Batak disebutkan tudusun huta namar parik nau magargar dohalak naso mangarajai dirina. Jauhkanlah Bapak Ibu dari dalam dirimu pola hidup yang mengikuti daging ini. Sebab akhirnya membawa kepada kematian. Disebutkan oleh Paulus tadi di sini, kematian bukan saja berarti kematian jasmani, tetapi berujung kepada kelumpuhan, keruntuhan dalam segala kehidupannya, aktivitas dan kegiatan-kegiatannya, runtuh semuanya. Itu kematian. Mulanya memang seperti sepele saja, tetapi makin lama mereka semakin tertarik, semakin tergiur, dan kemudian menjadi kebiasaan yang jahat, yang merusak semua sendi-sendi kehidupannya. Itu yang pertama, pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, mari kita hidup menuruti roh. Mari kita hidup menuruti roh. Mari kita baca sekali lagi Bapak Ibu, pasal 8 ayat 14 tadi itu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Ainasa natino gihon nitodini debata akaido anak ni debata. Saudara, bagaimana hidup yang menuruti roh ini? Saudara, hidup yang menuruti roh adalah orang yang hidupnya sepenuhnya mau dipimpin, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh roh Allah, Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu kita diajari untuk menjauhkan segala bentuk keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan sebaliknya, kita akan semakin mendekatkan diri kepada pimpinan Tuhan sendiri. Saudara, agar kita dapat menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka tentu saja Roh Kudus harus tinggal, berdiam, berkuasa sepenuhnya di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu sudah tinggal dan berkuasa sepenuhnya dalam diri kita, maka kita akan diingatkan oleh tiga hal. Sebagaimana Yohanes pasal 16 ayat 8 yang mengatakan tentang dosa, tentang kebenaran, hapitoran, tentang penghakiman atau uhum. Ini tertulis dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, khotbah di Minggu Pentakosta pertama kemarin. Pengajaran yang ketiga, untuk mampu melaksanakan kedua-dua hal itu, kita butuh perjuangan. Saudara, untuk berhasil dalam kedua perilaku yang sangat kontras bertentangan itu, yakni untuk tidak menuruti daging dan untuk mau menuruti roh, maka ini bukan sesuatu perkara yang mudah ini Bapak Ibu, yang datang dengan sendirinya di dalam diri kita, enggak. Bukan datang secara pasif kemauan kita untuk melawan keinginan daging ini. Dorongan untuk mengikuti daging dan selera-selera duniawi itu datang setiap saat kepada setiap orang kita. Dimanapun kita berada dan apapun kesibukan kita, maka bisikan-bisikan keinginan duniawi itu selalu masuk ke ruang hawa nafsu kita. Sehingga tidaklah mudah kita menolak keinginan-keinginan daging ini. Pada saat kita keluar misalnya dari rumah, berbagai keinginan daging sudah menunggu kita, mulai dari di jalan, pergi ke pasar, sudah menunggu hasrat duniawi, masuk ke mall, apalagi sudah berjejer di sana keinginan-keinginan daging. Kalau kita pegang HP, laptop, gadget, dan semua alat-alat komunikasi lainnya, sudah langsung di situ muncul gambar-gambar atau postingan-postingan yang mengumbar-umbar hawa nafsu, selera-selera duniawi, gambar-gambar atau film-film yang membuat mata kita tertarik. Bahkan selera manusiawi dan hawa nafsu manusiawi kita bisa terpancing. Saudara, saat kita di kedai, di restoran, di rumah-rumah makan, itu pun sudah membuat berbagai-bagai keinginan kita muncul. Kita melihat minuman keras misalnya. Kalau di kampung-kampung ada tuak atau berbagai-bagai minuman yang mengandung alkohol, membuat kita tertarik meneguk dan meminumnya sampai puas. Dan tidak akan puas-puasnya kita. Saudara, itu sebabnya untuk menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan daging itu, maka kita butuh perjuangan. Kita butuh usaha untuk melawan diri kita, untuk mampu mengatakan tidak terhadap semua keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu itu. Dorongannya kuat sekali Bapak Ibu, kuat sekali.
Sekali kita mulai dari yang kecil saja, yang sederhana saja, maka selamanya keinginan-keinginan itu tidak akan bisa lagi kita lawan. Makanya kita harus mampu melawannya sejak dari hal-hal yang terkecil sekali. Demikian juga perilaku yang kedua, mengikuti Roh Kudus. Hal ini juga mendapatkan berbagai-bagai tantangan di dalam diri kita. Sebab sebagaimana ucapan Tuhan Yesus yang mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Pada saat kita mulai mencoba menuruti Roh Kudus itu, maka suara iblis sudah begitu kuat untuk berusaha menggagalkan kita. Inilah yang harus kita lawan, kita taklukkan di dalam diri kita. Daging kita memang lemah, tetapi Roh Kudus jauh lebih kuat daripada suara-suara duniawi itu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap hari kita harus melatih diri kita, pikiran kita, melatih dengan iman kita, supaya kita mau dikuasai dan menuruti Roh Allah. Jika Roh Kudus memimpin pikiran kita, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan mampu berjuang untuk mengatasi semua suara-suara duniawi dan mengikuti suara Tuhan saja. Dan inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Maukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita diarahkan, diajari, dibimbing oleh Roh Kudus untuk menolak semua keinginan-keinginan duniawi dan mengikuti suara Tuhan saja? Mari kita memberi jawaban kita masing-masing sesuai dengan arahan Roh Kudus untuk kita pribadi lepas pribadi. Semoga kita berhasil mendapat pembaharuan oleh Roh di Pai Baru Marhitetor di Borbadia, sebagaimana topik Minggu Pentakosta yang kedua ini. Kita yakin sebagaimana nubuatan Joel dalam epistel bacaan pasal 2 ayat 28-29, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan buat semua manusia yang percaya kepadanya, termasuk buat kita, buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar khotbah ini. Selamat merayakan pesta peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah memperingati turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua, Senin 24 Mei 2021, dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Agar semakin banyak yang mau mendapat pembaharuan oleh Roh di Pai Baru Marhitetor di Porbadia, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Pentakosta yang kedua, turunnya Roh Kudus, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, Horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, saya akan edarkan ini lewat YouTube dan media sosial lain. Segala sesuatunya saya peruntukkan untuk demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya untuk kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.